Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini jumpa lagi dalam Lensa Fata Kuntum Payung. Sebelum kita memulai aktivitas sepanjang kehidupan hari ini, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman kita, bahkan juga menuntun kita dalam melangkahkan kaki di sepanjang kehidupan hari ini. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami bersyukur kasih setia penyertaan Tuhan sebagai kami yang sudah menjaga, memelihara, melindungi, melewati malam tidur dan tiba hari yang baru dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Di saat ini kami akan melangkahkan kaki kami di tengah-tengah keterpenggalan hidup dalam dunia ini. Dan sebelum kami melangkahkan kaki, kami datang merendahkan diri, memohon tuntunan kasih Tuhan untuk menyertai kami, bahkan juga memberkati lewat firman yang akan kami baca dan dengar saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan yang kita baca renungkan di pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus surah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 yang akan saya bacakan bagi kita semua. Demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tubuh kita manusia terdiri dari berbagai macam anggota atau organ yang Tuhan karuniakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, dan juga ada kaki serta anggota-anggota tubuh yang lain yang Tuhan karuniakan pada diri kita. Semua itu saling ketergantungan, saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Semua anggota tubuh itu saling membutuhkan satu dengan yang lain, dan satu dengan yang lain tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak membutuhkan engkau. Semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Seperti tubuh manusia, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang terdiri dari berbagai macam anggota dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, demikianlah juga dengan gereja. Dalam gereja ada banyak anggota yang disebut jemaat, dan anggota-anggota ini mempunyai karunia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Firman Tuhan saat ini mengatakan bahwa tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Penyataan saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi adalah sebuah tindakan Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Lebih jauh firman Tuhan bahwa roh memberikan karunia untuk berkata dengan hikmat, pengetahuan, iman, dan menyembuhkan. Itu artinya saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi bahwa setiap orang yang percaya pada Kristus Yesus diberikan karunia, memiliki karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Setiap kita, setiap orang diberikan karunia oleh Tuhan Yesus. Karunia yang sama juga saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus karuniakan itu kepada saudara di dalam hidup ini. Karunia yang sama juga Tuhan Yesus berikan kepada istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara, orang-orang yang kita kasih dalam hidup ini. Dan setiap kita yang menerima karunia itu haruslah membuat kita menjadi orang yang bersyukur dan tidak sombong dalam hidup ini. Karunia yang Tuhan Yesus berikan bagimu saudara yang Tuhan kasihi bukanlah untuk disombongkan di tengah-tengah kehidupan ini, tetapi karunia yang Tuhan berikan bagi engkau, hendaklah engkau syukuri itu dan pakai itu untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan bagimu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, kadang karunia yang Tuhan berikan bagi kita itu kita sembunyikan. Semestinya karunia yang Tuhan berikan bagi kita itu kita pakai untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam hidup ini, bahkan juga di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Misalnya saudaraku,
saudara dikaruniai Tuhan untuk punya suara yang bagus, bisa membaca nada, maka gunakanlah itu untuk melayani Tuhan dalam gereja. Misalnya, ikut dalam kantor atau prokantor, ikut dalam paduan suara, ataupun juga dalam vokal group. Jangan hanya tampil di acara-acara umum, tapi tidak mau pakai karunia itu untuk memuliakan Tuhan di dalam pelayanan. Kenapa saya katakan tadi bahwa suara yang bagus? Karena belum tentu setiap orang yang punya suara yang bagus, dia bisa membaca not atau nada. Semua orang bisa punya suara bagus, Bapak Ibu, tapi tidak semua bisa membaca not atau nada di dalam suara yang bagus itu, atau lagu yang dinyanyikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itu artinya bahwa setiap orang yang percaya pada Kristus Yesus memiliki karunia yang Tuhan berikan, yang semestinya digunakan untuk menyatakan kasih Tuhan. Ataupun juga setiap kita, setiap saudara yang diberikan Tuhan kemampuan, karunia untuk memainkan alat musik dengan hebat, maka gunakanlah itu sebagai pemain musik untuk melayani Tuhan di dalam pelayanannya di gereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, gunakanlah semua itu untuk kepentingan bersama di tengah-tengah pelayanan. Gunakanlah semua itu untuk memuliakan Tuhan Yesus. Karena apa? Di hadapan Tuhan Yesus, semua kita sama. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang rendah. Di hadapan Yesus kita semua sama. Karena itu, jangan Anda merasa takut, jangan Anda merasa minder. Karena Tuhan tahu dirimu, Tuhan tahu apa yang Dia berikan bagi engkau. Gunakanlah itu untuk menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah hidupmu, bahkan juga memuliakan namanya di tengah-tengah kesaksian hidupmu. Karena saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hendaknya karunia yang Tuhan berikan kepadamu itu dipakai untuk menyatakan kasih lewat panggilan hidupmu, ataupun juga pelayanan di dalam gereja, di tengah-tengah persekutuan gereja, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami, setiap kami karunia berbeda-beda, dan Tuhan menghendaki baik kami untuk menyatakan kasih Tuhan, memuliakan Tuhan lewat karunia yang berbeda-beda itu. Dimanapun Tuhan tempatkan kami dalam keterpanggilan hidup ini, pakailah kami Tuhan untuk selalu memuliakan Engkau Tuhan dengan setiap karunia yang Kau berikan bagi kami. Terlebih, kami belajar mensyukuri hidup yang Kau berikan bagi kami dengan memberikan diri ini juga untuk melayani Engkau Tuhan lewat karunia yang Kau berikan bagi kami, bagi diri ini di tengah-tengah pelayanan yang ada. Berkati setiap diri kami, keluarga, rumah tangga, suami istri, orang tua, anak-anak. Berkati pekerjaan kami, kekuatan kesehatan Tuhan karunia bagi kami yang dalam kondisi lemah. Berkati setiap kami bersyukur kepada manusia, berbaik keluarga, rumah tangga. Berkati pekerjaan kami, pendidikan anak kami. Berkati setiap kami bergumul mencari pekerjaan, Tuhan Yesus berkati. Seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah Engkau memberkati hidup kami. Pakai kami menyatakan kasih dan memuliakan nama-Mu lewat seluruh keterpanggilan hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.